Baik, perkenalkan nama saya Ratu Prado Sukasa dengan NIM 240 2040 1025. Di sini saya akan presentasikan tugas saya yang berjudul Dampak Transformasi Digital terhadap Perkembangan Kehidupan Masyarakat di Sektor Pendidikan. Pak, langsung saja. Perkembangan teknologi informasi itu dalam dua dekade itu sendiri telah memicu transformasi digital hampir di semua aspek seperti kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Di dalam pendidikan itu, transformasi ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan artificial intelligence atau AI dan cloud computing, big data, dan Internet of Things. Untuk latar belakangnya sendiri adalah dalam pendidikan itu transformasi itu kan ditandai oleh peningkatan ya, sudah pasti. Jadi di sini itu transformasi ini ditandai oleh meningkatnya artificial intelligence seperti AI. Sebelumnya AI sendiri kan sudah mulai eh, masuk ke dunia kita ya, sudah mulai masuk ke dunia modern ini gitu. Dan juga ada cloud computing, big data, dan Internet of Things yang secara keseluruhan itu dapat mengubah cara mengajar guru, siswa belajar, dan juga sistem pemerintahan oleh pendidikan itu sendiri. Perubahan ini tuh menawarkan sebuah akses ke sejumlah besar sumber daya seperti penggunaan aplikasi edukasi, simulasi, dan permainan pembelajaran. Baik, di sini saya akan membahas eh, Sisi saya akan membahas dua hal seperti konsep-konsep inti transformasi digital di dalam sektor pendidikan, sudah bersama dengan dampak positif dan negatifnya, dan juga perubahan melalui pembelajaran dan proses kerja dengan tantangan sosial juga etika. Kita akan yang pertama dulu konsep inti transformasi digital. Di sini saya mengambil contoh eh, menurut Warsita di tahun 2018, dengan berbicara teknologi pembelajaran merupakan elemen penting dalam mendukung proses belajar yang efektif melalui pemanfaatan perangkat digital, transformasi digital dalam pendidikan juga dapat melibatkan beberapa konsep inti seperti teknologi informasi dan komunikasi, komputasi awan atau cloud computing, mobile learning atau Internet of Things. Di sini saya akan Maaf, saya akan menjelaskan oleh dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah efisiensi proses pembelajaran. Penerapan Learning Management System atau LMS menjadikan poin utama dampak positif yang diberikan dari TI, teknologi informatika, yang dapat mempermudah absensi harian siswa-siswi, penyebaran materi yang dapat diakses dengan internet, hingga evaluasi hasil akhir. Learning Management System ini sudah pernah kita jalankan ya ini ya di dunia waktu di tahun 2020 sampai 2022 atau 23 ya. Di waktu itu saat sedang ada COVID pandemi yang dimana saya juga sendiri adalah lulusan pandemi itu sendiri. Dan juga untuk yang nomor dua, mendorong inovasi dan kreativitas. Di sini saya mengambil dari perkataan oleh Raharjo di tahun 2018, menjelaskan bahwa teknologi itu tuh mendorong guru untuk mengembangkan metode pembelajaran kreatif seperti video-based learning, eksplorasi digital, gamifikasi, dan kolaborasi online. Situ yang akan menjadi lebih kreatif itu bukan siswanya saja, bukan siswa-siswinya saja ya. Sini juga guru tuh dipaksa untuk bisa mengerti sebuah hal yang sebenarnya itu sebuah hal online di mobile yang mungkin kebanyakan guru-guru yang sudah lanjut umur, lanjut usia tidak bisa ya, sudah tidak mengerti gitu. Untuk yang nomor tiga, meningkatkan literasi digital. Transformasi digital melatih siswa dan guru untuk memahami perangkat digital, etika internet, dan penggunaan teknologi itu sendiri. Langsung saja ya, langsung ke dampak negatifnya. Untuk yang pertama itu tantangan bagi guru.
tidak semua guru tuh mampu beradaptasi dengan teknologi. Banyak pendidikan, banyak pendidik yang mengalami kesulitan dengan digital. Yang sudah pernah tadi saya bilang ya, yang tadi saya barusan bilang, kebanyakan guru-guru lanjut usia ini udah nggak bisa mengikuti zaman itu sendiri, sudah tidak yang mengerti yang namanya teknologi ya. Berarti memang yang diandalkannya adalah guru-guru muda, guru-guru tahun kelahiran atau mungkin yang bisa kita sebut Gen Z ya. Gen Z itu udah sudah mulai mengambil alih gitu. Dan untuk yang kedua adalah risiko keamanan data. Sini kembali lagi saya mengambil perkataan dari Sarif di tahun 2020 mengungkapkan bahwa dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam pendidikan, masalah keamanan data dan privasi itu menjadi perhatian utama. Kenapa menjadi perhatian utama? Karena kita tuh nggak bisa loh yang namanya membiarkan sebuah data seorang murid tuh di sebuah aplikasi. Karena terkadang ada satu aplikasi itu yang mungkin memang dibuat untuk mahasiswa ya, untuk maaf, untuk siswa dan siswi ya, tetapi tidak apa ya, bahasanya apa ya, tidak menjadi eh, kuncinya gitu, tidak menjadi inti kalau privasi dan data ini bakalan aman gitu, entah kita akan kertas, entah akan bocor kemana-mana, kita nggak ada yang tahu ya. Untuk yang ketiga adalah kesenjangan digital. Tidak semua daerah itu memiliki akses internet atau perangkat yang memadai. Dan untuk menurut Sutanta, di tahun 2017, disparitas infrastruktur teknologi menjadi salah satu penyebab ketidaksetaraan pendidikan di Indonesia. Betul, apalagi di bagian Indonesia ini banyak pelosok-pelosoknya perkampungan yang di mana itu sinyal saja itu susah untuk didapatkan, apalagi sebuah teknologi seperti handphone itu bakalan susah sekali. Sudah pernah terjadi di pandemi COVID waktu LMS ya waktu itu benar-benar sulit sekali sampai sampai dari pemerintahan saja memberikan kuota gratis pun tidak berguna sekali ya untuk di bagian pelosok-pelosok nah kesusahannya untuk mendapatkan sinyal itu. Nah, untuk perubahan model pembelajaran dan bagaimana proses kerja. Transformasi digital itu mengubah model pembelajaran. Transformasi digital itu mengubah model pembelajaran dari konvensional menjadi pembelajaran hybrid dan full online. Guru tidak lagi hanya berperan sebagai penyampaian materi, tapi juga sebagai fasilitator yang terlibat dalam proses pembelajaran. Guru perlu memiliki Guru perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam memanfaatkan sebuah teknologi untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan juga efisien. Etika dan sosial. Untuk yang pertama adalah etika penggunaan teknologi. Penggunaan AI ini dalam penggunaan otomatis dapat menimbulkan bias jika tidak dikelola dengan baik. Betul. Kenapa saya bilang itu adalah betul? Karena kebanyakan dengan meningkatnya sebuah AI, sebuah komputer, sudah pasti akan banyak oknum yang menggunakannya itu sebagai hal yang bias gitu ya. Hal yang sepertinya itu tidak patut untuk dicontoh atau dimaklumi gitu. Untuk yang kedua adalah ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada perangkat digital dapat mengurangi interaksi sosial guru dengan siswa. Tuh. Jadi saya sudah membuat untuk kesimpulannya adalah transformasi digital memberikan dampak besar bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Tentu, tapi teknologi seperti TIK, computing, big data, dan mobile learning memberikan peluang besar dalam meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas pembelajaran. Tetapi, transformasi digital juga menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan digital hingga isu etika dan keamanan. Baik, sepertinya itu saja dari saya. Saya Dr. Beko Sekian undur diri. Terima kasih.